SD Negeri 165 Linggakuamang berdiri sejak tahun 1983, berada di antara perbatasan Kabupaten Tebo, Kabupaten Merangin, dan Kabupaten Bungo. Pada tahun 2024 ini, SD Negeri 165 Linggakuamang telah menerapkan kurikulum Merdeka secara menyeluruh dari kelas 1 hingga kelas 6. Namun dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh beberapa guru masih menggunakan metode pembelajaran konvensional. Situasi ini dapat mengurangi rasa percaya diri dan kreativitas siswa, serta membatasi kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan berkolaborasi dengan siswa lainnya. Berdasarkan analisis hasil rapat pendidikan SD Negeri 165 Linggakuamang menunjukkan 4 sub-indikator karakter yang perlu ditingkatkan, yaitu indikator gotong royong mencapai nilai 50,73%, indikator kreativitas mencapai nilai 59,66%, indikator nalar kritis mencapai 63,65%, dan indikator kemandirian mencapai nilai 64,29%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Apa kabar Bapak Guru hebat? Perkenalkan, nama saya Susi Tasyanti. Saya mengajar di SD Negeri 165 Linggakuamang, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Bapak Guru hebat, pada kesempatan ini saya turut serta berpartisipasi mengikuti Jambore GTK Hebat 2024 Inovasi Pembelajaran Berdiferensiasi. Yang mana pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pendekatan yang mengakui bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan dan kemampuan yang beragam. Mulai dari gaya belajar siswa, minat belajar siswa, kesiapan belajar siswa, dan profil belajar siswa ketika mengikuti proses pembelajaran. Saat ini saya akan berbagi video praktek baik. Saya mengambil topik pembelajaran berdiferensiasi melalui Shuffle and Recall of Gadaku Games. Saya mengambil pelajaran IPAS kelas 4 materi tentang gaya. Shuffle and Recall merupakan sebuah metode pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan memori dengan mengacak informasi kemudian meminta siswa untuk mengingatnya kembali. Metode ini dikolaborasikan melalui permainan Gadaku, yang mana Gadaku adalah akronim dari gaya dalam kurung. Permainan ini tidak hanya mendorong siswa untuk berpikir kritis, tetapi juga membantu siswa mengembangkan keterampilan kolaboratif serta bekerja dalam kelompok. Adapun tantangan yang saya hadapi antara lain pemahaman siswa yang berbeda, keterlibatan siswa yang beragam, ketersediaan fasilitas, pelatihan dan pengembangan profesional. Aksi nyata yang telah saya lakukan untuk mengatasi tantangan yaitu dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi melalui strategi Shuffle and Recall of Gadaku Games. Langkah awal yang saya lakukan adalah mengidentifikasi karakteristik dan minat masing-masing siswa melalui asesmen diagnostik dan wawancara. Dari hasil asesmen yang saya lakukan, terdapat 16 siswa memiliki gaya belajar visual, 8 siswa memiliki gaya belajar auditori, dan 2 siswa memiliki gaya belajar kinestetik. Selain itu, saya juga mendiskusikannya dengan kepala sekolah dan teman sejawat untuk mendapatkan masukan dan saran tentang strategi yang akan saya lakukan. Hal ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung keterlibatan aktif dan memaksimalkan potensi masing-masing siswa. SD Negeri 165 Linggakuamang selalu membiasakan budaya positif dengan salam, senyum, dan sapa sebelum masuk kelas. Membuat kesepakatan kelas pada awal pembelajaran sangat penting untuk menciptakan suasana yang kondusif dan harmonis. Kesepakatan ini mencakup aturan perilaku yang harus dipenuhi
oleh semua siswa selama proses pembelajaran. Untuk meningkatkan keterlibatan siswa yang beragam, saya mengambil beberapa langkah strategi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi melalui strategi Shuffle and Recall of Gadaku Games. Strategi ini melibatkan gaya belajar yang berbeda-beda, seperti gaya belajar visual, auditorik, dan kinestetik, sehingga semua siswa dapat berpartisipasi aktif. Dengan menggunakan permainan yang interaktif, siswa dapat berkolaborasi dalam kelompok, mengingat informasi dengan cara menyenangkan, dan saling belajar dari satu sama lain. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Untuk mengatasi tantangan terkait ketersediaan fasilitas, saya memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah, infocus atau proyektor. Selain itu, saya juga membuat media pembelajaran untuk permainan Shuffle and Recall of Gadaku Games, berupa kartu yang memiliki berbagai macam gambar dalam kurung. Adapun peraturan permainan tersebut antara lain: 1. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil, masing-masing terdiri dari 4-5 siswa. 2. Setiap kelompok memperhatikan 30 gambar yang berisi berbagai jenis gaya dalam kurung. Gambar harus diperhatikan dengan seksama. 3. Setiap kelompok memiliki waktu 5 menit untuk mengamati dan mendiskusikan gambar-gambar tersebut. Selama waktu berjalan, tidak diperbolehkan untuk mencatat. 4. Setelah waktu pengamatan selesai, siswa diminta untuk menyusun gambar sesuai pada apa yang diingat di lembar yang sudah dibagikan. 5. Setiap kelompok harus merancang strategi untuk dapat mengingat gambar-gambar tersebut. 6. Setelah urutan tersusun, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Mereka harus menyebutkan nama-nama gaya yang ada dalam gambar dan menjelaskan strategi yang mereka gunakan untuk mengingat gambar-gambar yang sudah dicontohkan. 7. Guru dan siswa merefleksikan pengalaman dalam kelompok selama permainan, mendiskusikan apa yang berhasil dan apa tantangan yang mereka hadapi dalam kelompok. Dan yang terakhir, guru memberikan umpan balik tentang prestasi dan strategi yang digunakan dalam setiap kelompok. Untuk mengatasi tantangan dalam pelatihan dan pengembangan profesional, langkah awal yang saya ambil adalah mengikuti program pendidikan guru penggerak pada tahun 2023. Selain itu, saya juga bergabung dalam kelompok kerja guru atau KKG, dan saya juga sebagai penggerak kumpul komunitas belajar di SD Negeri 165 Linggak-Komang. Di sini saya dapat berbagi praktik baik dengan rekan-rekan sejawat, mendiskusikan tantangan yang dihadapi dan saling memberikan dukungan. Dengan berbagi praktik baik di Kombel ataupun KKG, saya berharap dapat menginspirasi guru lain untuk juga menerapkan pendekatan yang lebih efektif dalam pembelajaran berdiferensiasi. Langkah-langkah ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas mengajar saya, tetapi juga berdampak positif pada keterlibatan dan partisipasi siswa di dalam kelas. Saya sangat mengapresiasi Ibu Susi Tasianti yang mengikuti Jambore GTK Hebat 2002. Praktik baik yang telah dilaksanakan Bu Susi sangat inovatif dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Menurut saya, pembelajaran berdiferensiasi yang telah Ibu Susi laksanakan sudah bagus, sangat kreatif, sangat inovatif, terutama melalui permainan Gadaku. Melalui permainan tersebut, Ibu Susi sudah dapat menumbuhkan minat siswa untuk mengikuti proses pembelajaran yang bermakna, sehingga kemampuan siswa yang beragam dapat tercapai dengan maksimal. Belajar dengan Ibu Susi sangat menyenangkan karena belajarnya sambil bermain. Salah satunya Gadaku Game, melatih ingat dan fokus. Jadi kami paham materi yang diajarkan Bu Susi. Kami sangat senang belajar dengan Ibu Susi. Belajar dengan Ibu Susi sangat seru dan menantang. Dengan permainan Gadaku, kami bisa paham dan mengerti tentang materi yang disampaikan oleh Ibu Susi. Selaku orang tua wali murid sangat mendukung pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Susi yang membuat anak saya menjadi rajin dan semangat untuk sekolah.